Halo, selamat datang lagi di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Euforianya Sesko mungkin ya udah cukup lah ya. Kalau udah dapet ya udah seneng gitu kan. Jadi besok akan ada friendly match ya, sebelum kita minggu depan akan mulai 2 minggu lagi ya, minggu depan masih Community Shield, 2 minggu lagi akan menghadapi Arsenal dalam game pertama Premier League. Jadi hari Sabtu besok jam 18.45 waktu Indonesia akan ada friendly match preseason melawan Fiorentina. Jadi David De Gea akan kembali ke Manchester United, ke Old Trafford, maksud saya. Terus rencananya akan ada sedikit acara ya, seremoni lah untuk menghargai lah ya pengabdiannya De Gea selama 12 tahun di Manchester United. Tiket yang dibeli katanya sudah 60.000 untuk sebuah preseason ya, friendly match. 60.000 tuh udah gede banget itu. Di sosial media pun Bruno udah mengucapkan selamat datang kembali David De Gea. De Gea juga bilang ya, gue akan datang Bruno, lo tidak akan mungkin mencetak gol ke gawang gue. Kalaupun mencetak gol pasti gue kasih itu katanya. Ya bercanda ya maksudnya. Tapi ya itulah, Manchester United menghargai. Nah lo lihat sendiri kan, bukti nih David De Gea nih, apa gaungnya, vibesnya gitu, Manchester United masih aja. Karena apa? Karena dia bekas pemain Manchester United. Ada nggak di klub lain digituin dengan ini? Gue yakin besok trending topik nih David De Gea, yakin gue. Padahal udah pemain yang 2 tahun nggak sama dengan kita loh. Udah 2 tahun yang lalu udah pindah gitu. Tapi aura atau beritanya gitu ya, tersiar kabarnya, gaungnya di sosial media tuh gede banget. Nah itulah makanya kenapa pemain itu dia lebih memilih Manchester United dibandingin ya tim-tim yang levelnya Newcastle gitu, Aston Villa ya, walaupun saat ini pun Manchester United secara tim di bawah mereka gitu levelnya. Jadi kita tunggu besok ya. Ya nanti gue akan kasih preview, tapi ya menurut gue sih ini friendly match harusnya bisa tim inti lah ya. Dan Benjamin Sesko pastinya belum bisa diturunkan, tapi besok hari Sabtu dia mungkin sudah diperkenalkan kepada fans Manchester United di Old Trafford. Nah, jadi urusan Sesko selesai nih ya, udah puas, udah dapet, sudah puas. Saatnya kita beralih yang lain, yaitu yang santer diberitakan adalah Carlos Baleba. Cuman dari beberapa berita ya, ini sih belum dikonfirmasi juga, tapi ya sumber-sumber berita lah, bahwa Brighton and Hove Albion itu mematok harga 104 juta pound untuk Carlos Baleba. Ya, ini sih berat. Walaupun dalam cicilan pun nanti pastinya akan berat. Manchester United sendiri pun dikabarkan mau mencoba negosiasi di angka antara 80 sampai 90 juta pound ya, mungkin ya. 70 juta pound plus 10 juta add-ons gitu, atau 75 juta pound plus 15 juta add-ons ya, kan bisa aja. Dan Manchester United pun masih tetap berupaya gitu ya, untuk coba bernegosiasi. Jujur berat ini angkanya lebih fantastis lagi. Dan apalagi Brighton, pernah gue bilang kan, dia jual pemain-pemainnya aja kayak Moises Caicedo 100 juta pound.
Alexis McAllister ya walaupun ada yang bilang kemarin release clause-nya emang segitu ya, tapi ditebus juga sama Chelsea, sama Liverpool, mohon maaf. Nah, ini Carlos Baleba di label 104 juta. Apa cara yang bisa didapatkan ya? Gue rasa sih jadi gini. Kemarin itu kan Matheus Cunha masuk dalam anggaran 2024-2025. Berarti yang 2025-2026 ini sebenarnya baru sekitar 130 jutaan ya, 130 jutaan. Budget yang dipakai. Apakah kita harus menunggu dulu penjualan? Sepertinya dan harusnya sih iya. Ya, harusnya iya. Penjualan siapa? Ya, keempat pemain inilah, Garnacho, Sancho, Anthony, Malaysia. Gue masih nggak masukkan list Højlund dulu deh, gue pinggirin dulu, jangan dijual dulu sesuai dengan gue bilang. Tapi yang pasti Garnacho, Sancho, sama Anthony. Kalau gue kerucutin lagi, Garnacho sama Anthony lah yang istilahnya bisa ngebooster penerimaan. Ya, ini mungkin angkanya bisa gede nih. Untuk Garnacho, berita dari Laura Whitwell juga, di Atletik juga David Constein, bahwa saat ini Chelsea maju ya untuk melakukan pembicaraan terhadap Alejandro Garnacho. Garnacho ini kan sok-sokan, dia nggak mau di luar klub Inggris, maunya ke Chelsea. Oke, ya udah diturutin. Tapi dari satu sisi Chelsea-nya ini kurang ajar gitu ya. Dia cuman melabelin ya, ngenawar gitu, memput price gitu, harganya Garnacho tuh cuma 30 juta pound. Manchester United kan di awal kan sebenarnya 70 juta pound ya dediin. Ya, terakhir sih udah turun sih ya. Dia bilang Garnacho kita kasih harga 50 juta pound aja. Nah, pasti akan ada perbincangan nih. Kalau feeling gue sih bisa laku di 45 ya, 45 juta pound sih menurut gue itu udah harga yang oke lah. Oke banget kok. Garnacho kan diambil murah dari Atletico Madrid kan, dari akademi juga kan ya. Nah, 45 juta pound it's good. Plus nanti kalau misalnya kita bisa jual Anthony. Nah, Anthony ini agak repot juga nih. Betis mau minjem, dia maunya ke Betis, Real Betis. Tapi pada satu sisi klub lain kayak Atletico, klub dari Arab Saudi udah mulai nanya-nanya Anthony, bahkan udah mulai menawar. Ya sebenarnya kalau Anthony sih laku 30 juta pound aja udah bagus. Ya syukur-syukur bisa 40 juta pound. Dengan 30 juta pound plus dengan 45 juta pound Garnacho tadi, misal ya, itu udah 75 juta pound. Nah, kita bisa neken nggak nih Baleba di bawah 100? Nah, ini nanti kita akan tunggu ya. Sangat menarik sih perkembangannya. Siapa lagi bang? Ya dengan Sancho, kalau misalnya ada yang laku 15 saja per 20, lepas sudah ya. Itu si paling bangke tuh, satu tuh pejuang kebebasan tuh, 4 gue ngeliatnya ya. Kalau dari Malaysia itu nggak bisa lah. Nah, Højlund sebenarnya ada satu nama ya, Højlund sih sebenarnya yang bisa ngemenuhin sampai di atas 100 ya, penjualan di atas 100 gitu. Mungkin akan dengan 40 juta. Tapi itu yang gue bilang dari awal, ya menurut gue sih Højlund di keep aja untuk kedalaman squad, sama untuk jangan menciptakan zona nyaman bagi Sesko, bagi Højlund itu sendiri, bagi Zerzi. Lah dari dulu kita zamannya Sir Alex juga striker tuh berjibun kok. Karena Sir Alex Ferguson pengen memilih yang terbaik dari terbaik. Ya, ada yang bilang kan, ya tapi kan kalau dulu zamannya Sir Alex tahun 90-an striker banyak kan karena kita pakai pola 4-4-2. Ya, jadi punya 2 striker. Yes. Jadi tahun 90-an tuh ada Marius, ada Brian McClair, ada Andy Cole, ada Cantona. Bahkan ada Paul Scholes. Paul Scholes dulu penyerang loh, forward dulu. Ya, forward. Second striker lah ibaratnya kalau zaman dulu. 5 tuh untuk memperebutkan 2 tempat.
Terus seiring mulai masuk tahun 2000-an itu ada Ruud van Nistelrooy. Terus kemudian Andy Cole seperti situ, masih ada Solskjaer. Oh, bahkan tahun 90-an masih ada Ole lagi. 6 striker waktu itu. Tahun 90-an. Memasukin tahun 2000-an ketika York pergi, sempat ada Cole, si Van Nistelrooy, sama si siapa namanya, si Teddy Sheringham udah keluar sih waktu itu. Terus ada bintang muda itu siapa, gue lupa namanya. Andy Cole keluar nih, ya kan? Andy Cole keluar. Waktu itu seingat gue Manchester United Sir Alex Ferguson udah pakai pola 4-1-1. Nah, 4-1-1, jadi cuma butuh satu striker. Tapi ada 3 orang di situ. Ada Van Nistelrooy, ada Paul Scholes, ada Andy Cole. Abis Andy Cole keluar, beli lagi tuh si Ferguson, Louis Saha, Wayne Rooney. Coba. 3. Abis itu di 2007 dia beli lagi Tevez. 4 untuk memperebutkan satu tempat. Kadang-kadang dia pakai 4-1-1 kan, Sir Alex. Terus sampai Berbatov pergi, Danny Welbeck dipromosiin jadi striker. Jadi menurut gue striker lebih dari yang dibutuhkan sih menurut gue wajar aja. Sekarang kalau kebetulan kalau kemarin Alex Ferguson 2 posisi tapi ada punya 6 apa 5 striker. Ya sekarang kenapa lo nggak satu posisi ini dengan 3-4-3 tapi ada 3 striker gitu loh. Ada 3 striker, itu kan lebih enak. Lebih memunculkan kompetitor supaya mereka dituntut untuk konsisten. Ya kalau nggak lo gue singkirin. Jadi ya nggak aneh gitu loh, nggak aneh dengan satu posisi diperebutkan dengan punya banyak tipe pemain di satu posisi, yang menurutku tuh nggak aneh gitu dan harus ya. Jadi kalau Højlund sih gue nggak hitung dulu ya untuk ininya. Jadi ya itu dia yang coba gue sampaikan, kita tunggu aja. Kalau Baleba ini mahal banget ya, tapi dengan penjualan Garnacho mungkin dengan penjualan Anthony semoga bisa menutupi ya, bisa membantu untuk pembelian Carlos Baleba. Jadi ya gue sih agak appreciate sih Ineos ini ada target bener-bener itu dapat ya. Target bener-bener itu dapat. Kalau dulu kan zaman Moyes, Cesc Fabregas dikejar-kejar gak dapet, Gareth Bale dikejar-kejar gak dapet, ujung-ujungnya cuma Fellaini. Di zamannya Van Gaal entah siapapun semua dimasukin, Angel Di Maria lah, Falcao lah, Bastian Schweinsteiger lah, semua dimasukin. Di zaman Mourinho juga begitu. Cuman kalau ini di zamannya Ineos sih gue ngeliat ya target satu itu oke, fokus di situ dapat. Nah ya ini yang menurut gue. Tapi apakah udah menambah kepercayaan gue terhadap Ineos? Belum. Gue pengen lihat itu sampai akhir bursa transfer ini. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.